Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah web programming akan mempresentasikan proyek kami dengan tema penyewaan kamera berbasis website, di mana kelompok kami terdiri dari yang pertama, next, Hasbi Ali Sifa selaku ketua kelompok. Kedua, Amalia Fadila sebagai anggota. Yang ketiga, Mas Sakra Panji Rimbawan sebagai anggota. Yang keempat, saya sendiri Ahmad Abdul Basir sebagai anggota. Dan yang terakhir, Amanda Evi Septiani sebagai anggota. Next. Untuk pemaparan pertama akan dibacakan oleh Saudara Hasbi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama ada latar belakang. Next. Di era berkembangnya teknologi yang semakin canggih, website sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di kalangan kita, khususnya di dunia internet. Meskipun sudah banyak orang-orang yang menggunakan ISP maupun server umumnya bersifat statis dan web. Next. Dalam laporan ini, kami membahas tentang web yang menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, CSS. Program yang dibuat merupakan sebuah web sederhana tentang informasi penyewaan kamera guna memudahkan proses transaksi pada tempat usaha tersebut. Next. Yang selanjutnya ada maksud dan tujuan penulisan. Next. Adapun maksud dari penulisan sebuah makalah ini untuk merancang sebuah website sewa kamera sehingga memudahkan pengguna untuk mengelola data sewa kamera agar diperoleh hasil yang cepat, efektif. Dan tujuan dari penulisan sebuah makalah ini sebagai pengganti ujian akhir semester 2. Penulisan berharap dengan dibuatnya makalah ini bukan hanya sebagai referensi kita dan tugas pengganti saja, tetapi bisa membantu pembaca dalam hal mempelajari ilmu pemrograman HTML, PHP, CSS ini. Next. Yang selanjutnya ada manfaat pembuatan web. Yang pertama, dapat mengelola data customer, kamera, karyawan. Yang kedua, dapat mengelola pemesanan customer. Yang ketiga, dapat menghitung history order pada customer baik jika terdapat denda maupun tidak. Terima kasih. Terima kasih untuk paparan bagian pertama. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Amalia. Saya persilahkan. Ya, di sini saya akan membacakan tentang sejarah bahasa pemrograman HTML. Next. Sejarah HTML pertama kali dibuat oleh Tim Berners-Lee, yang merupakan fisikawan di Lembaga Penelitian Swiss
Berners-Lee mempunyai ide atau pemikiran mengenai sistem hypertext berbasis internet. Sekitar tahun 1991 untuk sekarang, HTML mengalami beberapa pengembangan dari sisi fitur serta informasi yang disajikan hingga versi terbaru, yaitu HTML5. Selanjutnya, HTML juga mengalami tahap perbaikan maintain dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Pada tahun 2014 merupakan waktu di mana HTML mengalami upgrade yang cukup signifikan dan terdapat fitur semantik untuk memudahkan pengembang website dalam menyusun kode dan memberitahukan makna dari konten tersebut, sebagai contoh artikel, footer, dan header. Next. Kemudian ada pengenalan bahasa pemrograman HTML. Next. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan sebuah bahasa di mana digunakan untuk menampilkan konten di web. HTML sendiri merupakan bahasa pemrograman yang bebas atau tidak dimiliki oleh siapapun, dan pengembangannya dilakukan oleh banyak orang di banyak negara dan merupakan sebuah bahasa yang dikembangkan bersama-sama secara global. Next. Ada kode-kode dalam HTML biasanya disebut dengan tag, yang dimana tag adalah sesuatu yang digunakan untuk menandai elemen-elemen dalam suatu dokumen HTML. Next. Kemudian di sini terdapat struktur HTML. Next. Jenis-jenis tag. Next. Ada tag dasar, tag prompt, tag gambar, tag judul, tag paragraf, tag tabel, tag list atau daftar, dan tag style. Cukup. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Amanda. Saya persilahkan. Terima kasih. Sejarah bahasa pemrograman PHP. Next. Pada awalnya, PHP merupakan kependekan dari Personal Home Page, dibuat pertama kali oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu, PHP masih bernama From Interpreted FI, yang bentuk wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengelola data formulir dari website. Kemudian pada 1997, sebuah perusahaan Zen menulis ulang Interpret pada 1998 merilis PHP 3.0 dengan singkatan PHP berubah menjadi Hypertext Preprocessing. Pada pertengahan 1999 merilis lagi PHP 4.0. Versi ini dapat membangun aplikasi website menjadi kompleks, tetapi tetap memiliki kecepatan yang tinggi. Next. Pada Juni 2004, Zen merilis lagi PHP 5.0. Dalam versi ini, PHP mengalami perubahan besar, yaitu untuk mempermudah mengembangkan menjalankan kode PHP tanpa menginstal software server. Dan versi terbaru bahasa pemrograman PHP saat ini adalah versi 7.0.16 dan 7.1.2 yang resmi dirilis pada tanggal 17 Februari 2017. Next.
PHP adalah bahasa pemrograman yang bersifat open source. Biasanya digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem atau aplikasi berbasis web PHP. Hypertext predecessor sebelumnya disebut dengan personal homepage. PHP banyak dipakai untuk mengembangkan sistem atau aplikasi web. Next, Pak. Struktur PHP. Seperti inilah contohnya di samping, gambar di samping. Tipe data, ada 6 tipe data dasar yang dapat diakomodasi di PHP. Next, Pak. Yang pertama ada integer, yang ada double, yang ketiga ada string, yang keempat ada boolean, dan kelima ada objek, dan keenam ada array. Ya, baik, dilanjutkan oleh Mas Abbas, silahkan. Terima kasih. Sejarah bahasa pemrograman CSS. Awal muncul CSS atau Cascading Style Sheet setelah munculnya HTML atau Standard Generalized Markup Language pada tahun 1970-an dan menjadi sebuah teknologi internet yang diresmikan oleh WWDC atau World Wide Web Consortium pada tahun 1996. Setelah itu, Lee mengembangkan standar dari CSS dengan temannya yang bernama Bert Bos setelah diresmikan oleh WWDC tahun 1996. Di akhir tahun itu, CSS level 1 resmi dipublikasikan pada bulan Desember. Kemudian, CSS level 2 disempurnakan oleh WWDC pada tahun 1998, di mana terjadi perubahan pada format dokumen yang bisa ditampilkan di printer. CSS level 3, pada level ini terjadi perkembangan di mana bisa menampilkan animasi warna dan 3D pada halaman website, dan fitur lain seperti multiple background, drop shadow, border image, border radius, CSS object model, dan CSS matte. Untuk saat ini, CSS level 3 menjadi yang terbaru. Next. CSS adalah salah satu styling language atau bahasa desain bagian dari markup language yang dapat mewarnai atau mendesain suatu halaman website. CSS sendiri adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. Next. Markup language ini biasanya dipasangkan dengan markup language atau bahasa markah seperti HTML. Next. Ada 3 cara untuk memasang CSS pada dokumen HTML, yaitu
external style sheet. Yang kedua, aturan CSS disimpan pada suatu file sehingga terpisah dari dokumen HTML. Kemudian, tambahkan kode pemanggilan file CSS dalam dokumen HTML. Akhiran file CSS adalah .css. Kedua, internal style sheet. Aturan CSS ditulis pada bagian head dokumen HTML menggunakan tag style. Yang ketiga, inline style sheet atau aturan CSS ditulis langsung pada tag HTML yang akan diatur tampilannya menggunakan atribut style. Next. Berikutnya akan dipaparkan skrip web beserta kesimpulan dan saran oleh Saudara Cakran. Ya, baik. Sebelumnya kita lihat dulu halaman websitenya yang kami buat. Jadi seperti ini ya, website yang telah kami buat. Bentar. Jadi seperti ini ya. Di sini ada beberapa konten-konten. Yang pertama pastinya ada header. Di sini ada beranda, ada katalog, ada kotak, kemudian ada lokasi, dan kemudian ada sewa sekarang yang terhubung ke katalog juga. Oke, di sini kita bikin beberapa konten yang kita menggunakan tag section ya untuk memisahkan antara kontennya. Di sini ada konten untuk promosi di sini, sewa kamera nggak pakai ribet di sini. Kemudian ada carousel juga, di bawahnya juga konten berikutnya ada tentang kami, dan dilanjutkan dengan timeline mudahnya menyewa di MDS ID di website kami gitu. Oke, selanjutnya ada konten katalog kamera juga. Di sini ada konten katalog kamera yang berisi kamera apa aja yang ada di MDS ID. Selanjutnya ada konten admin kita. Di sini admin kita yaitu anggota atau karyawan yang ada di website ini. Lalu ada surat kabar yang berguna untuk berlangganan. Misalkan ada promosi baru akan terkirim ke email yang telah masukkan email di langganan surat kabar ini. Kemudian ada konten brand dan lanjutan ada konten maps dan footer. Jadi di sini kita menggunakan tag section untuk memisahkan konten-konten tersebut. Di sini bisa dilihat di screen share. Ya, di sini kita juga menggunakan Bootstrap. Kita gunakan Bootstrap juga, dan kita gunakan plugin-plugin lainnya untuk agar website kita lebih hidup ya, kayak CSS Magnified Pop-up atau Line Icon, Font Awesome, Bootstrap juga ya yang tadi saya sebutkan. Kemudian carousel juga. Carousel ini kita juga gunakan JS ya, JavaScript sedikit. Lalu ada aset-aset animasi lainnya di CSS dari Libreria yang open source. Lalu di sini kita seperti yang tadi saya bilang, kita pisahkan konten-konten menggunakan section.
sini ada section di beranda tadi yang selamat datang itu. Kemudian ada lagi section timeline yang tadi di bawahnya tentang kami itu. Section kamera juga, katalog, ada section lainnya di sini. Ya mungkin itu. Kemudian di sini saya menambahkan juga pop-up tadi, animasi pop-up di website kita untuk menampilkan pilih item. Ketika kita klik pilih item akan menampilkan untuk mengisi data diri ya. Di sini akan muncul datanya, kameranya dengan harga berapa, lalu kita pilih berapa hari dan metode-nya diantar atau diambil ke studio. Lalu kita lanjut klik sewa sekarang, isi nama, alamat email, nomor telepon, alamat rumah yang peminjamnya, dan metode pembayaran. Lalu ketika kita mengklik submit di sini akan langsung ter-API atau terdirect ke WhatsApp Messenger yang akan diterima oleh admin. Yaitu fungsinya dari pop-up tadi ya. Fungsi dari ini. Magnified pop-up. Mungkin seperti itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Abbas. Terima kasih. Untuk kesimpulan dan saran dari kelompok kami adalah admin mudah mengelola semua data-data kamera, data jabatan, data jaminan, status pemesanan, dan riwayat pemesanan, sehingga admin mudah mencari data yang dibutuhkan. Saran, penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi pembaca sebagai informasi baru seputar teknologi di bidang kamera dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pembaca. Sedangkan penulis berharap bagi pembaca yang baru memulai menggunakan kamera DSLR dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan secara teknis dalam menggunakan kamera DSLR. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok 4 dengan tema penyewaan kamera secara website. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.